Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ardi di sini di mata pelajaran matematika. Ini adalah pelajaran matematika untuk siswa kelas 11 ya, untuk siswa kelas 11. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau belajar bersama bab yang namanya transformasi geometri ya. Transformasi geometri. Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan ya, selalu membawa masker kalau berada di luar, kemudian sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Jadi masa pandemi ini semoga kita semua terhindar dari COVID ya. Oke. Apa kompetensi dasar yang akan kalian capai di sini? Yaitu KD-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kalian semua nanti bisa menyelesaikan masalah yang mengenai translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua namanya refleksi atau pencerminan. Nah, langsung saja kita sebelum ke translasi dan ke refleksi, kita akan membahas terlebih dahulu yang namanya definisi transformasi geometri. Jadi harus tahu dulu apa itu transformasi geometri. Definisinya adalah perpindahan atau perubahan ya. Perubahan atau perpindahan. Ya, pindah itu berarti bergerak ya dari posisi awal disimbolkan X, Y ya ke posisi akhir. Dinotasikan X aksen ya. Ketiknya satu itu bacanya aksen atau bayangan dari X ya. X aksen dan juga Y aksen. Jadi ada perubahan, ada perpindahan ya. Nah, itu definisi dari transformasi geometri. Kemudian jenis-jenisnya ya. Ini saya akan menuliskan gambar umum dulu mengenai jenis-jenis transformasi geometri ya. Jenis-jenisnya nanti ada yang namanya refleksi ya. Tapi sebelum refleksi ada yang namanya translasi terlebih dahulu ya. Translasi atau istilah dalam kehidupan sehari-hari namanya pergeseran. Pergeseran ya. Kemudian ada yang namanya refleksi atau namanya pencerminan. Kemudian ada yang namanya rotasi atau perputaran. Kemudian ada yang namanya dilatasi. Dilatasi ini adalah pengecilan dan pembesaran ya. Pengecilan dan pembesaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas dua jenis transformasi geometri terlebih dahulu, yaitu nanti kita membahas mengenai translasi atau pergeseran dan juga kita membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Oke, saya ingatkan lagi untuk bukti kalian sudah mengikuti pembelajaran daring ini, nanti di kolom deskripsi nanti tersedia link ya. Linknya nanti silakan diklik, kemudian kalian bisa mengisi nama, kemudian kelas dan juga nomor absen. Setelah itu nanti bisa diklik submit ya. Itu sebagai bukti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan kalian juga bisa isi di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang kalian posting akan Bapak bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, langsung saja kita ke translasi. Ini akan saya hapus terlebih dahulu.
translasi atau yang namanya pergeseran. Ibaratnya kalau misalkan ada suatu benda, misalkan meja, kita geser, nah, itu namanya sudah mengalami yang namanya translasi atau pergeseran. Nah, untuk rumusnya ya, jika ada titik A misalkan itu X, Y ditranslasikan sejauh AB, nanti kita akan memperoleh bayangannya. A bayangannya adalah A aksen. Bayangannya nanti kita boleh rumusnya adalah X ditambah A, Y ditambahkan B. Jadi cukup mudah, caranya tinggal menjumlahkan X dengan A, Y dengan B. Contoh, misalkan ada titik A 2,-4 ditranslasikan sejauh misalkan 38. Berapa bayangannya? Kita tulis A aksen, kita jumlahkan ya, 2 tambah 3, mau ditulis dulu boleh, 2 ditambah 3, -4 ditambah 8. Maka kita peroleh bayangannya adalah 5,4. Atau kalau nanti misalkan kalian sudah mahir, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung saja 2 tambah 3, 5, -4 tambah 8 adalah 4. Langsung ditulis jawabannya seperti ini, tidak masalah kalau kalian sudah mahir. Itu mengenai translasi ya. Biasanya modifikasi soalnya tinggal dibolak-balik saja. Misalkan diketahui bayangannya, diketahui titik asalnya, suruh mencari translasinya sejauh berapa. Berarti tinggal dikurangkan 5 dikurangi 2, 3, 4 dikurangi -4, 8. Atau misalkan diketahui bayangannya, diketahui translasinya sejauh apa, disuruh mencari titik awalnya, sama, tinggal dikurangkan 5 kurangi 3, 2, 4 kurangi 8, -4. Jadi memang translasi di sini cukup mudah. Oke, kita bisa lanjut ke transformasi geometri yang kedua, yaitu ke refleksi. Nah, di yang kedua ini nanti ada beberapa rumus yang kalian harus bisa memahami. Refleksi ya, atau pencerminan. Nah, yang pertama, misalkan ada titik A, X, Y, ini direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ini kalau saya ilustrasikan ke dalam diagram kartesius ya, misalnya saya buat diagram kartesius ya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, misalkan letaknya berada di sini, ini misalkan 2, ini 1, maka misalkan titiknya 2,1. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu X-nya adalah yang horizontal, maka nanti pasti bayangannya berada di bawahnya. Pasti nanti berada di sini. Nah, ini sebagai A aksennya. A aksennya adalah 2,-1. Ya. Cerminnya berada di sini, titik awalnya berada di sini, nanti bayangannya berada di bawahnya. 2,-1. Kalau kita lihat yang depan X-nya masih sama-sama 2,
yang belakang y-nya awalnya 1 menjadi negatif 1, maka ada perubahan tanda atau nilai. Maka kita bisa menyimpulkan rumusnya adalah A aksennya sama dengan X, negatif Y. Nah, seperti itu. Ini rumus yang pertama. Ini saya hapus. Kita bisa melanjutkan ke rumus yang selanjutnya ya. Ini langsung saja saya beri rangkuman rumus ya. X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti yang berubah adalah yang X-nya. Negatif X, Y-nya tetap. Nah, kemudian apabila direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, ya, ini garis ya, direfleksikan, maka nanti bayangannya kita peroleh posisinya yang berubah. Sekarang Y-nya di depan, X-nya yang berada di belakang. Kemudian jika nanti ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka nanti bayangannya menjadi posisinya berubah dan tandanya juga berubah. Menjadi Y-nya awalnya di belakang pindah ke depan, tambah Y negatif ya. X-nya awalnya di depan pindah ke belakang, tambah Y negatif. Ini juga sebuah garis. Ini kalau saya ilustrasikan garisnya seperti ini ya. Nah, ya sebentar terpotong ya. Sini aja. Ini kalau saya ilustrasikan yang namanya garis Y sama dengan X itu di sini. Nah, ini Y sama dengan X. Tapi kalau garis Y sama dengan negatif X berarti kebalikannya. Nah, ini Y sama dengan, maaf terpotong, Y sama dengan negatif X. Jadi itu ilustrasinya. Oke, masih ada dua rumus lagi mengenai pencerminan A sama dengan X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. Ya, nanti bayangannya menjadi 2 kali, misalkan bukan A ya, saya ganti K aja ya, 2K ya, X sama dengan K ya, maka 2K dikurangi X ya, Y-nya tetap ya, Y-nya adalah tetap. Kemudian rumus yang terakhir A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H misalkan. Saya ulangi, jika nanti ada A, Y sama direfleksikan terhadap Y sama dengan H garis, maka nanti bayangannya karena ini ada garisnya di Y, X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2 kali H dikurangi Y. Nah, jadi memang direfleksi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah rumus ya. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita akan buat latihan soal terhadap 6 buah rumus yang ada di refleksi. Saya akan hapus terlebih dahulu. Contoh, titik A-nya misalkan negatif 2,3. Ini misalkan tentukan bayangan dari A jika direfleksikan terhadap yang pertama sumbu X ya, nanti ada sumbu Y, ada garis Y sama dengan X dan ada garis Y sama dengan min X. Kita segini dulu ya. Ini mungkin saya
pindah ke sini saja ya. Jika direfleksikan biar masih ada space di sini. Oke, yang pertama sumbu X ya, langsung saja A negatif 2,3, maka sumbu X ya, sumbu X, maka nanti bayangannya menjadi langsung saja tadi jika direfleksikan terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap kita tulis negatif 2, Y-nya berubah menjadi, ini positif berubah menjadi negatif. Nah, itu yang pertama sudah. Kemudian yang kedua terhadap sumbu Y ya. Nah, kita tulis kembali negatif 2,3 terhadap sumbu Y, maka bayangannya yang berubah adalah yang X ya. Nah, awalnya negatif di sini ya, soalnya X-nya berubah menjadi positif, yang Y-nya adalah tetap. Dan garis Y sama dengan X. A negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X tadi posisinya yang berubah. Sekarang Y-nya di belakang pindah ke depan, X-nya di depan pindah ke belakang, tapi tandanya tidak berubah. Selanjutnya, jika A negatif 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, ini tadi sudah, posisinya berubah dan tandanya juga berubah menjadi 3 berada di belakang pindah ke depan, awalnya positif menjadi negatif. Negatif 2 awalnya di depan menjadi ke belakang, awalnya negatif menjadi positif. Ini sudah juga. Jadi memang cukup mudah jika kalian sudah bisa memahami ataupun menghafal dari rumus-rumus dari refleksi atau pencerminan. Selanjutnya misalkan kita lanjutkan ke, nah ini kan baru 4 ya, masih ada 2 lagi. Terhadap garis X sama dengan misalkan 4. Nah, kita akan kerjakan ya. Nah, kita tulis A ya. Jadi penyelesaiannya di sini ya, penyelesaiannya di atas ya. Penyelesaian. Kita mencari bayangan ya jika A negatif 2,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Min 2,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Rumusnya tadi adalah 2 kali ini tadi ya. Berarti 2 kali 4. 2 kali 4 min X. X-nya adalah negatif 2. Koma Y-nya tetap. Y-nya tetap. Ya, Y-nya tetap. Oke, sekali lagi rumusnya adalah 2 kali di sini kurangi X. Y-nya tetap. Maka kita peroleh, saya tulis di bawah sini, 2 kali 4 adalah 8. Min ketemu min adalah plus 8 tambah 2 adalah 10,3. Jadi ini bayangannya ya. Ini tadi aksen ya. Ini aksen. Ini aksen. Ini harusnya letaknya di sini. Nah, ini juga di sini. Nah, depannya. Oke, jika nanti dicerminkan yang kedua, ini sudah ya. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1 misalkan. Maka nanti penyelesaiannya A, saya tulis dulu, negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, maka bayangannya yang X-nya tetap, yang depan tetap. Kemudian 2 kali Y itu ya, negatif 1 dikurangi Y, kurangi 3 ya, dikurangi
3. Yang depan tetap, yang belakang berubah 2 kali ini ya, H tadi ya, negatif 1 dikurangi Y. Maka kita peroleh A aksennya adalah yang depan tetap, yang belakang kita hitung 2 kali negatif 1 itu negatif 2, dikurangi 3 adalah negatif 5. Maka ini jawabannya. Ya, negatif 2, negatif 5. Nah, mungkin biar lebih jelas. Oke. Jadi ini ada 6 buah contoh soal yang ada di refleksi ya. Nah, masih ada modifikasi lain, misalkan dia melakukan 2 buah refleksi ya, bisa juga nanti ada double aksen ataupun modifikasi soal yang lainnya. Nah, untuk lanjutan dari materi ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi kita rangkum apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian apa itu transformasi geometri. Kemudian kita sudah membahas 2 jenis transformasi geometri ya, yaitu yang pertama mengenai translasi atau pergeseran. Rumusnya ada 1 tadi. Kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan. Di sini ada 6 buah rumus pencerminan. Nah, silakan nanti bisa diulangi lagi, kemudian bisa dikerjakan lagi latihan soal yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Saya ingatkan lagi ya, jangan lupa isi absen, jangan lupa kalau mau tanya silakan kirim di kolom komentar. Kemudian jangan lupa ya klik subscribe ya untuk bisa mengembangkan channel SMK Pembangunan Nasional Prodadi. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.